Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadil Ilham Ramadan, mahasiswa Politeknik Negeri Madiun, jurusan Akuntansi, program studi D3 Akuntansi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan sekuritas derivatif. Sebelum sampai ke penjelasan yang akan saya sampaikan, di sini saya akan memperlihatkan dulu kepada teman-teman tentang poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah definisi sekuritas derivatif. Teman-teman harus tahu dulu apa itu derivat. Definisi sekuritas termasuk teman-teman juga harus tahu apa itu lindung nilai. Selanjutnya definisi dari derivatif itu sendiri. Yang kedua adalah jenis-jenis instrumen keuangan dalam kegiatan lindung nilai. Teman-teman juga harus tahu tentang jenis-jenis instrumen keuangan yang digunakan dalam kegiatan lindung nilai. Yang ketiga adalah akuntansi instrumen derivatif. Setelah teman-teman mengetahui tentang definisi sekuritas derivatif dan jenis instrumen keuangan dalam kegiatan lindung nilai, teman-teman harus tahu tentang perlakuan akuntansi dalam instrumen derivatif. Yang berikutnya adalah yang keempat, pengukuran instrumen derivatif, dan yang terakhir adalah yang kelima, analisis derivatif. Sebelumnya teman-teman tahu apa nggak sih itu definisi dari sekuritas derivatif? Dalam sekuritas derivatif sering didefinisikan sebagai sekuritas derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset dasar underlying aset seperti saham, obligasi, indeks mata uang, atau komoditas. Dengan kata lain, nilai dari derivatif bergantung pada perubahan harga atau jenis aset menjadi acuannya. Dalam sekuritas derivatif, sering timbul beberapa risiko yang terjadi karena profitabilitas operasi usaha sangat sensitif terhadap fluktuasi pada berbagai area seperti harga komoditas, tingkat pertukaran mata uang asing, dan tingkat bunga. Untuk mengurangi risiko pasar, perusahaan menggunakan transaksi lindung nilai. Lindung nilai sendiri adalah kontrak yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dari risiko pasar. Setelah mengetahui dari definisi sekuritas derivatif dan lindung nilai, di sini saya akan memberi contoh dari kegiatan lindung nilai. Contoh lindung nilai adalah sebuah perusahaan importir di Indonesia akan melakukan pembayaran dalam dolar AS yaitu USD kepada pemasok asing dalam 6 bulan. Perusahaan khawatir nilai tukar rupiah terhadap dolar akan melemah, sehingga perusahaan membeli kontrak forward mata uang asing untuk mengunci kurs dolar Amerika Serikat saat ini. Dengan begitu, jika rupiah melemah, perusahaan terlindungi karena sudah memiliki kontrak dengan kurs tetap. Jika rupiah menguat, perusahaan tetap membayar dengan kurs yang telah disepakati meskipun lebih mahal, tetapi risiko volatilitas telah diminimalkan. Berikut merupakan jenis-jenis instrumen keuangan dalam kegiatan nilai lindung. Yang pertama adalah kontrak masa depan, merupakan perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk membeli atau menjual komoditas tertentu atau aset keuangan pada tanggal tertentu di masa depan, yang disebut tanggal penyerahan pada hari tertentu. Kontrak ini dapat dibuat untuk berbagai komoditas dan aset. Yang kedua adalah kontrak swap, merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menukar arus kas masa depan. Kontrak ini umumnya digunakan sebagai perlindungan atas risiko seperti tingkat bunga dan risiko kurs valuta asing. Dalam bentuk dasarnya, sebuah kegiatan swap melindungi nilai paparan risiko neraca dan arus kas. Salah satu contoh adalah swap tingkat bunga. Perusahaan mungkin akan mengonversikan utang dengan tingkat bunga tetap menjadi bunga variabel. Perusahaan bekerja sama dengan penghubung keuangan intermediaries, biasanya sebuah bank, untuk mencari
perusahaan lain yang ingin mengubah risiko tingkat bunga variabel menjadi risiko tingkat bunga tetap. Kedua perusahaan swap tingkat bunga dan bank menerima komisi atas transaksi tersebut. Yang ketiga adalah kontra opsi. Memberikan hak kepada suatu pihak bukan kewajiban untuk melakukan suatu transaksi. Sebagai ilustrasi, opsi untuk membeli sekuritas pada harga kontrak tertentu pada masa depan akan dieksekusi atau dilaksanakan hanya jika harga sekuritas pada tanggal di masa depan tersebut lebih tinggi dari harga kontrak. Opsi dapat berupa opsi beli atau jual. Opsi beli atau call option merupakan hak untuk membeli sekuritas atau komoditas dengan harga tertentu pada atau sebelum tanggal penyerahan. Opsi put option merupakan opsi untuk menjual sekuritas atau komoditas dengan harga tertentu pada atau sebelum tanggal penyerahan. Yang selanjutnya adalah akuntansi instrumen derivatif. Setelah teman-teman mengetahui tentang definisi sekuritas, nilai lindung, dan juga teman-teman juga sudah tahu tentang jenis-jenis instrumen keuangan yang digunakan dalam kegiatan lindung nilai, berikutnya adalah akuntansi instrumen derivatif. Semua jenis derivatif tanpa memperhatikan sifat atau tujuannya dicatat sebagai nilai wajar pada neraca. Berikut merupakan perlakuan akuntansi instrumen derivatif. Yang pertama adalah spekulasi. Dalam neraca, derivatif dicatat sebagai nilai wajar. Kemudian dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi dimasukkan dalam laba bersih. Yang kedua adalah lindung nilai atas nilai wajar. Dalam neraca, baik instrumen derivatif maupun aset dan atau kewajiban lindung nilai dicatat sebagai nilai wajar. Dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas instrumen derivatif maupun aset atau kewajiban lindung nilai dimasukkan dalam laba bersih. Yang ketiga adalah lindung nilai arus kas. Instrumen derivatif dicatat sebesar nilai wajar, saling hapus atau offset dengan akumulasi pendapatan komprehensif. Dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi dari bagian efektif instrumen derivatif dicatat pada pendapatan komprehensif lainnya hingga tanggal penyerahan. Setelah itu dipindahkan pada laba bersih, keuntungan dan kerugian belum direalisasi bagian derivatif yang tidak efektif dimasukkan dalam laba bersih. Yang keempat adalah lindung nilai atas nilai wajar valuta asing. Dalam neraca, baik instrumen derivatif maupun aset dan atau kewajiban lindung nilai dicatat sebesar nilai wajar. Dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas instrumen derivatif maupun aset atau kewajiban lindung nilai dimasukkan dalam laba bersih. Yang kelima adalah lindung nilai atas kas valuta asing. Sama seperti lindung nilai arus kas, dalam neraca, instrumen derivatif dicatat sebesar nilai wajar, saling hapus atau offset dengan akumulasi pendapatan komprehensif. Dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi dari bagian efektif instrumen derivatif dicatat pada pendapatan komprehensif lainnya hingga tanggal penyerahan. Setelah itu dipindahkan pada laba bersih. Keuntungan dan kerugian belum direalisasi bagian derivatif tidak lebih efektif dimasukkan dalam laba bersih. Yang keenam adalah lindung nilai valuta asing atas investasi laba bersih kegiatan operasi di luar negeri. Untuk dalam neracanya adalah instrumen derivatif dan akumulasi keuntungan atas kerugian belum direalisasi dicatat pada nilai wajar sebagian dari penyesuaian penerjemahan translation dalam akumulasi pendapatan komprehensif. Yang selanjutnya adalah dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi dilaporkan pada pendapatan komprehensif lainnya sebagai bagian dari penyesuaian penerjemahan translation. Selanjutnya adalah pengungkapan instrumen derivatif.
Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai derivatif baik dalam catatan atas laporan keuangan maupun pada tempat lain. Berikut merupakan komponen dalam pengungkapan instrumen derivatif. Yang pertama adalah pengungkapan kualitatif. Adalah bagian dari merujuk pada penyampaian informasi deskriptif yang memberikan pemahaman lebih dalam tentang penggunaan instrumen derivatif oleh perusahaan. Pengungkapan ini melengkapi informasi kuantitatif dengan menjelaskan konteks, tujuan, strategi, dan risiko yang terkait dengan instrumen derivatif yang digunakan dalam kegiatan operasional atau strategi keuangan perusahaan. Yang selanjutnya adalah pengungkapan kuantitatif. Adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi numerik atau data terkait penggunaan derivatif oleh suatu entitas. Pengungkapan ini melibatkan penjelasan mengenai nilai, volume, risiko, dan dampak derivatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan tentang sejauh mana perusahaan terpapar terhadap risiko keuangan yang dikelola pengguna derivatif. Yang ketiga adalah risiko tingkat bunga. Dalam instrumen derivatif adalah risiko yang timbul akibat fluktuasi suku bunga yang dapat memengaruhi nilai pasar atau arus kas yang terkait dengan instrumen derivatif. Risiko ini terutama dihadapi oleh perusahaan atau individu yang terlibat dalam kontrak derivatif yang nilainya tergantung pada perubahan bunga seperti interest rate, swap future, atau option. Risiko tingkat bunga memengaruhi baik pihak yang memegang instrumen derivatif maupun pihak yang terlibat dalam kontrak yang berhubungan dengan suku bunga, seperti pinjaman atau investasi. Yang keempat adalah risiko nilai valuta asing. Dalam instrumen derivatif merujuk pada potensi kerugian yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang antara dua negara. Risiko ini terutama dihadapi oleh perusahaan atau individu yang terlibat dalam kontrak derivatif yang bergantung pada perubahan nilai tukar mata uang seperti forward, kontrak future, option, atau swap yang terkait dengan mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi arus kas, nilai aset, kewajiban, dan hasil operasi perusahaan yang terlibat dalam transaksi internasional. Risiko ini bisa terjadi baik pada perusahaan multinasional, investor internasional, atau perusahaan yang mengimpor atau mengekspor barang dan jasa. Terakhir yang perlu teman-teman ketahui adalah analisis derivatif. Analisis derivatif adalah proses evaluasi, dan penilaian instrumen keuangan derivatif untuk memahami nilai, risiko, dan dampaknya terhadap keputusan keuangan atau portofolio investasi. Berikut merupakan komponen dalam analisis derivatif. Yang pertama adalah tujuan penggunaan derivatif. Dalam analisis derivatif, merujuk pada alasan dan tujuan perusahaan atau investor menggunakan instrumen derivatif untuk mencari hasil tertentu dalam pengelolaan risiko, strategi investasi, atau perencanaan keuangan. Instrumen derivatif seperti future, option, forward, dan swap dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, pengambilan keuntungan, atau pencapaian tujuan keuangan lainnya. Yang kedua adalah risiko yang dihadapi dan efektivitas strategi lindung nilai. Dalam analisis derivatif merupakan aspek penting dalam mengelola risiko keuangan. Dalam dunia keuangan, strategi lindung nilai digunakan untuk mengurangi atau mengelola risiko yang terkait dengan perubahan harga yang tidak terduga, seperti perubahan nilai tukar mata uang, suku bunga, atau harga komoditas. Meskipun strategi ini dapat melindungi dari risiko, ada berbagai tantangan dan risiko yang dapat muncul serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Yang ketiga adalah risiko khusus transaksi versus risiko perusahaan secara keseluruhan. Dalam analisis derivatif, penting untuk memahami perbedaan antara risiko khusus transaksi dan risiko perusahaan secara keseluruhan. Kedua jenis risiko ini memiliki dampak yang berbeda pada perusahaan, terutama dalam konteks penggunaan derivatif untuk lindung nilai, hedging, atau spekulasi. Memahami perbedaan ini membantu perusahaan merencanakan dan mengelola risiko secara lebih efektif dalam kaitannya dengan instrumen derivatif yang digunakan. Yang terakhir adalah keempat, mencakup dalam laba operasi dan atau non-operasi.
Dalam analisis derivatif mencakup dalam laba operasi atau non-operasi mengacu pada bagian hasil dari transaksi derivatif dicatat dan dimasukkan dalam laporan laba rugi perusahaan. Konsep ini penting untuk memahami apakah hasil dari operasi dari penggunaan instrumen derivatif seperti option, future, swap, atau forward harus diperlakukan sebagai bagian dari laba operasi perusahaan atau sebagai bagian dari laba non-operasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.